Jujur sih gue nggak tahu harus mulai dari mana nih, karena memang untuk video kali ini gue udah mempersiapkan skrip itu kurang lebih seminggu yang lalu. Tapi pas tadi malam sebelum video ini dibuat, gue ngelihat first time-nya hands-on Galaxy Fold 6. Tapi video ini bukan tentang Galaxy Fold 6 saja, karena memang sebentar lagi di Juli itu kan Samsung akan mengadakan unpack lagi di tanggal 10 tepatnya. Dan disitulah Samsung akan meluncing beberapa produk atau lini produk terbarunya mereka. Dan salah satunya adalah Fold 6. Nah, setelah skrip itu gue buat, akhirnya buyar semua ya, karena nggak tahu akan relevan atau enggak. Tapi ya udahlah, kita mulai aja lah. Intinya pada tanggal 10 Juli nanti Samsung akan merilis beberapa line up produk terbarunya mereka. Nah, yang pertama itu foldable phones-nya mereka. Yang pasti ada Fold 6 dan ada Flip 6. Cuman kalau misalnya kita bicara Flip 6 dulu ya, yang pasti berubah itu dari sisi kapasitas baterainya. Dan sisanya ya overall sih hampir sama. Mungkin thinner bezel ya. Tapi di Fold 6, kebetulan karena memang gue menggunakan Fold 4 dan Fold 5, jadi sebenarnya gue yang berharap di Fold 6 itu akan mengalami perubahan secara signifikan. Dan turns out, dari video yang tadi malam gue tonton, berubahnya lumayan. Orang notice, ya mungkin orang bakal notice, tapi buat gua ini suatu perubahan nih yang seharusnya udah dilakukan Samsung dari Fold 4 ke Fold 5. Di awal kemunculan rumorsnya, dan kalian mungkin kalau misalnya kalian belum pernah tahu, gua udah pernah buatkan videonya, nanti gua taruh di sini. Dan memang di video itu gue menjelaskan bahwa ini adalah timingnya Samsung untuk membuat foldable phones mereka yang berubah secara overall. Dan memang ini berubah. Nah, di awal rumors itu beredar, keluarlah muncul kayak pertama itu screen protectornya untuk cover displaynya si Samsung Fold 6 yang bentuknya lebih square. Dan kalau dilihat itu secara ukuran jauh lebih kecil, pendek maksudnya, tapi layarnya itu jauh lebih lebar. Dari screen protector ini kan sebenarnya nggak bisa tahu pasti secara ukuran layar yang lebar itu seberapa, atau perubahan secara sizingnya itu gimana. Semakin kesini keluarlah tuh kayak ternyata form factornya beneran yang kayak S24 Ultra, kotak kayak gini ya, boxy look kayak gini nih, benar-benar mengkotak. Terus juga keluar promo materialnya yang memperlihatkan akhirnya, oh enggak, sebelum promo material itu keluar screenshot cuman segini doang nih. Jadi batasan modul kameranya aja cuman segitu doang. Nah, kalau rumor-rumor seperti itu kan orang di luar sana kan ini berupaya untuk menyambung-nyambungkan gambarnya seperti apa kan. Jadi akhirnya dibuatlah bentuk rendernya yang gue ngelihatnya, oh benar nih, Fold 6 itu akan berbentuk seperti S24 Ultra. Sampai tadi malam gue ngelihat first hands on-nya si Fold 6 atau dummy unitnya ya. Gue benar-benar menunggu momen unpack-nya Samsung di tanggal 10 Juli nanti. Nah, bicara video itu, ini kan sebenarnya adalah sebuah dummy unit yang memang pasti dipersiapkan oleh produsen smartphone itu yang akan dikirimkan ke beberapa vendor atau produsen aksesoris untuk mereka membuatkan aksesorisnya, kurang lebih kayak gitu ya. Yang gue lihat sih sebenarnya kayaknya memang rumors itu benar-benar mengarah ke Fold 6 only. Karena kalau yang di video pembahasan gue di sebentar aja itu kan gue sempat ngebahas Fold 6 FE atau Fold 6 Ultra. Tapi kayaknya kemungkinan itu tidak akan di launching di unpack kali ini. Cuman ada rumors juga itu bakal di launching nanti pada saat S25 Ultra keluar atau S25 series keluar. Nah, gue nggak tahu itu pasti apa enggak, tapi stay tune aja di channel ini karena gue pasti akan ngebahas tentang itu juga. Yang gue tahu di Fold 6 sekarang itu benar-benar ngebuat orang yang tadinya kecewa dengan perubahan incremental yang terjadi di Fold 5 bisa untuk memutuskan membeli Fold 6 kali ini. Nah, di luar itu tentang spek sih belum banyak yang beredar, tapi yang gue tahu memang di Fold 6 itu akan disematkan chipset Snapdragon 8 Gen 3 itu so far. Nah, di luar itu juga di unpack tanggal 10 Juli nanti Samsung akan merilis line up watch terbaru mereka. Nah, ini kan yang gue pakai ini kan adalah Samsung Galaxy 6 Classic, karena nanti bakal ada series 7 dari Galaxy Watch. Yang pertama itu ada Galaxy Watch 7 yang base modelnya.
terus akan ada Galaxy Watch 7 Ultra. Tapi 7 Ultra ini naming scene-nya masih belum terpecahkan ya, karena ada yang bilang Samsung akan mengeluarkan versi ultranya doang, jadi Galaxy Watch Ultra. Terus akan ada Galaxy Watch FE. Nah, kalau misalnya Galaxy Watch FE dengan Galaxy Watch 7 atau Watch 7 base model, ya ini menurut gua bentuknya tidak akan berubah terlalu banyak. Bentuknya tetap menggunakan rounded shape juga, tapi mungkin akan ada perbedaan di bezelnya. Di FE itu akan sedikit lebih tebal dan di base model itu jauh lebih tipis ya, seperti di Galaxy Watch 6 base model juga. Nah, yang gua suka adalah Galaxy Watch 7 Ultra atau Galaxy Watch Ultra. Karena apa? Gini, Samsung itu akan merubah tampilannya secara signifikan. Overall sih kalau menurut gue ya, karena memang harus menyaingi, bukan harus ya, ini pendapat gue pribadi. Tapi mereka harus setidaknya in the same level dengan Apple Watch Ultra. Nah, untuk itu dari leaks-nya kelihatan kalau Samsung itu pengen coba ngeblend bentuk yang kotak ditambahkan bentuk yang bulat. Dan turns out sih sebenarnya kalau menurut gue pribadi, nggak tahu kalian ya, tapi gue pengen nanya pendapat kalian juga nanti setelah kalian lihat gambar ini itu seperti apa. Jadi menurut gue ini desain yang breakthrough. Tapi breakthrough-nya itu bukan sesuatu yang baru, karena sebelumnya dulu Samsung pernah membuat varian dengan metode desain serupa. Itu kalau nggak salah gua di Samsung Gear Sport. Nah, bentuk kayak gini diaplikasikan di Galaxy Watch Ultra sekarang, atau apapun itu namanya ya. Nah, dari leaks-nya ini kan kelihatan nih rendernya nih, bentuk kotak di belakang itu ya, selain memang mereka akan menambahkan kapasitas baterai karena kan ini untuk Ultra kan. Mereka membuat bentuknya ini tidak awkward menurut gua. Jadi bukan literally kotak terus lu tambahin buletan di situ, agak lucu kan sebenarnya. Nah, ini menurut gue itu adalah breakthrough. Terus rotating bezelnya nih ya, yang kembali lagi di Watch 6 Classic ini akan ditanamkan juga di Galaxy Watch Ultra. Terus dari leaks-nya juga kelihatan nih ya, dari gambar ini akan ada 3 tombol. Yang 2 tombolnya gue rasa itu fungsinya hampir sama dengan yang ada di Galaxy Watch series sebelumnya. Tapi gue nggak tahu pasti karena memang tidak ada rumors yang mengatakan atau memberitahu tentang fitur dari tombol yang ada di tengah ini. Nah, terus juga di acara Unpack nanti itu Samsung bukan cuman ngeluarin si line up smartwatch mereka atau foldable phones mereka, karena nanti juga di Unpack bulan Juli itu Samsung akan merilis Galaxy Ring. Nah, ini sebenarnya udah di-teasing sama mereka waktu mereka meluncurkan S24 series di bulan, gue lupa, nanti gue tulis di sini. Nah, mereka sudah mentis itu di akhir Unpack-nya mereka. Ya, karena gue kebetulan di ekosistemnya Samsung, kayaknya gue penasaran untuk mencoba sejauh apakah ekosistem itu berkaitan di semua device Samsung yang gue sedang gunakan. Next, nih, baru aja kemarin gue juga mendengar kalau Samsung akan merilis earbuds line up-nya terbaru mereka. Dan lucunya, earbuds-nya Samsung itu kan memang terkenal dengan bentuknya yang tidak menggunakan tangkai. Tapi dari promo material yang pixelnya diacak-acak kayak gini, itu memperlihatkan kalau Galaxy Earbuds nantinya akan memiliki tangkai. Nah, sebenarnya sih gue antara mendukung atau nggak mendukung, karena ini bentuknya mirip Apple AirPods Pro. Tapi yang gue dukung itu adalah kualitas menelponnya akan jauh lebih baik pastinya, karena akan ada mic yang lebih dekat ke mulut kita dibandingkan cuman seperti earbuds sebelumnya gitu. Terus yang gue tahu lagi ada beberapa produk ya. Tapi anyway lah, di antara produk-produk yang bakal launching di Samsung Unpack event di bulan Juli nanti, yang paling gue tunggu-tunggu ada 3. Pertama Fold 6, kedua Galaxy Ring, dan ketiga smartwatch-nya mereka yang versi Ultranya. Nah, gimana menurut kalian? Kalau kalian paling excited itu menunggu produk yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Gue rasa sih pembahasan kali ini not scripted banget ya, karena memang yang tadi gue cerita di awal. Tapi ya gue memang mau gak mau harus membuat video ini karena udah di dalam kepala gue banget nih, makanya gue pengen cerita juga ke kalian kan, jadi biar kalian
dapat feel yang sama, feel excitednya gue. Ya hopefully sih memang diantara kita atau diantara kalian yang menonton mungkin nggak sabar juga menunggu Unpack event di bulan Juli nanti. Dah, paling itu aja ya yang bisa gue sampaikan. Yang tadi ya, gue pengen tahu nih, kalian kira-kira nggak sabar pengen nunggu produk yang mana, nanti tulis aja di kolom komentar di bawah. Terus ya udah paling gitu aja ya. Thank you ya udah mau gue update sebentar aja. Like always, kalau misalnya ada pertanyaan, komentar atau saran, silahkan dituliskan juga di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, like video ini kalau lo suka, subscribe kalau lo belum subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.